Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pembiayaan masyarakat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang musyarakah yang permanen. Ada musyarakah permanen, ada musyarakah mutanakisah. Kalau musyarakah permanen, itu artinya porsi modal bank dan porsi modal nasabah tetap tidak ada perubahan dari awal akad sampai berakhirnya akad. Sedangkan musyarakah mutanakisah itu adalah pengalihan porsi modal salah satu pihak kepada pihak yang lain, sehingga nanti pada akhir akad akan terjadi pengalihan kepemilikan dari objeknya. Nah, biasanya musyarakah mutanakisah adalah untuk kepemilikan suatu barang. Oke, kita lihat dari Fatwa DSN nomor 73 tahun 2008 yang menjelaskan tentang musyarakah mutanakisah, di mana musyarakah ini atau sirka ini menunjukkan kepemilikan aset barang atau modal salah satu pihak yang berserikat. Jadi salah satunya itu akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain. Pihak lain maksud di sini adalah antara dua pihak yang berserikat. Atau makna lain mungkin bisa membantu memberikan pemahaman bahwasanya musyarakah mutanakisah itu merupakan musyarakah atau sirka antara dua pihak, di mana bagian dana salah satu pihak, saya contohkan di sini adalah bank, akan dialihkan secara bertahap kepada pihak lain, di sini nasabah. Sehingga bagian dana bank tadi itu akan menurun dan pada akhir masa akad akan beralih ke pemiliknya ke nasabah. Sehingga barang tadi menjadi milik nasabah. Nah, itu contoh untuk musyarakah mutanakisah. Yang terjadi di bank itu adalah pengalihan kepemilikan secara bertahap. Nah, makanya untuk pemilikan rumah, pembelian ruko, atau untuk pembelian aset atau benda atau barang biasa menggunakan MMQ atau PMBT. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perlakuan akuntansi untuk masyarakat mutanakisah. Oke, setelah kita memahami pemahaman secara penjelasan dari Fatwa DSN, di sini saya akan coba jelaskan, Bapak akan coba jelaskan bagaimana proses atau teknis lah ya terkait pengalihan kepemilikan tersebut atau perpindahan porsi modal salah satu pihak. Kita contohkan di sini untuk pembelian suatu rumah. Harga rumah 100 juta. Pertama, sirkah dulu atau musyarakah antara bank dan nasabah. Bank 80, nasabah 20 juta. Setelah sirkah berarti sekarang kepemilikan rumah adalah milik bank dan milik nasabah. Di mana 80% itu adalah kontribusi bank, sedangkan 20% adalah kontribusi nasabah. Kemudian disepakati rumah ini disewakan dengan akad ijarah. Tetapi yang menyewa adalah nasabah tadi. Nah, akadnya ijarah. Kalau rumah disewakan berarti nanti akan memperoleh ujroh atau sewa. Nah, sewa itulah yang diperoleh dari keuntungan dari kepemilikan rumah secara sirkah. Nah, keuntungan yang didapatkan tadi itu akan dibagi antara bank dan nasabah. Bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad musyarakah. Kemudian nasabah akan melakukan pembayaran porsi modal bank secara bertahap ditambah dengan hak bagi hasil untuk bank. Nah, di sini kepemilikan bank itu sebesar 80 juta. Kita contohkan jangka waktunya 4 bulan. Berarti per bulannya sekitar 20 juta.
Nah, nanti akan dilakukan oleh nasabah pembayaran secara bertahap, berarti selama 4 bulan. Bulan pertama 20 juta plus bagi hasil, bulan kedua 20 juta plus bagi hasil, yang ketiga 20 juta, dan yang keempat 20 juta. Sehingga total setelah 4 bulan, porsi modal 80 juta itu sudah dialihkan kepemilikannya kepada nasabah seiring dengan pembayaran yang dilakukan nasabah tiap bulan. Sehingga rumah tadi sepenuhnya menjadi milik nasabah pada akhir akad. Nah, ini kira-kira gambaran atau alurnya untuk bisa memberikan pemahaman. Kita lihat contohnya. Untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi untuk mencatat transaksi ini. Bapak akan contohkan angka-angkanya tetap sama dengan yang di atas. Contoh di sini bank dan nasabah menyepakati MMQ, musyarakah mutanakisah, kepemilikan rumah, harga rumah 100 juta, porsi bank 80 dan nasabah 20 juta. Nisbah disepakati 60% bank, 40% nasabah. Kemudian kita contohkan tanggal 2 Mei 2002 porsi modal bank diserahkan ke nasabah. Kemudian rumah tersebut disewakan dengan nilai sewa atau ujroh per bulan 10 juta. Berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, rumah tersebut disewakan ke nasabah lagi dengan jangka waktu sewa 4 bulan. Oke, pertama kita hitung dulu berapa porsi modal bank yang akan dibayar oleh nasabah setiap bulan. Perhitungannya ya tinggal dibalik. Porsi modal bank 80 juta bagi dengan 4 bulan 20 juta. Porsi bagi hasil bank yang akan dibayar nasabah setiap bulan dari nilai sewa tiap bulan tinggal dikalikan, berarti nilai sewa 10 juta kalikan dengan porsi atau nisbah bagi hasil bank 60% sebesar 6 juta. Berarti tiap bulan nasabah akan melakukan pembayaran ke bank sebesar 26 juta. 20 pokok, 6 juta adalah hak bank atas bagi hasil sewa. Nah, kita untuk memudahkan proses pencatatan, kita buat tabel angsuran pembiayaan musyarakah mutanakisah. Jumlah porsi modal dari awal bulan pertama sampai keempat 20 juta, jumlah porsi bagi hasil bank 6 juta, jumlah yang dibayarkan 26 juta. Kita buat tanggalnya 1 bulan setelah diserahkan modalnya. Diserahkan Mei, berarti mulai tanggal 2 Juni, 2 Juli, 2 Agustus, 2 September itu tanggal pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Oke, kita mulai dari penyerahan modal tanggal 2 Mei 2002 sebesar 80 juta. Cara pencatatannya nggak jauh beda dengan proses pencatatan dalam investasi masyarakat dan juga investasi mudharabah. Dana yang diserahkan oleh bank ke nasabah itu bank akan akui sebagai investasi masyarakat sebesar jumlah dana yang diserahkan yaitu sebesar 80 juta. Kemudian kas berkurang kalau diserahkannya secara tunai, atau kalau ditransfer ke rekening nasabah berarti rekening nasabah bertambah sebesar 80 juta. Kemudian sebagai catatan, kalau memang ada biaya administrasi, jangan lupa dicatat bersamaan dengan tanggal penyerahan dana. Kalau ini mungkin sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian pembayaran angsuran pembiayaan sesuai jadwal yang disepakati. Nah, kalau sudah dibuat jadwal dan nasabah lakukan pembayaran sesuai dengan jadwal, nah, otomatis setiap bulan, setiap tanggal jatuh tempo akan diterima pembayaran sebesar 26 juta. Kalau nasabah bayar cash berarti kas bertambah berarti. Kalau melalui debit rekening berarti rekening nasabah akan berkurang sebesar 26 juta. 26 juta yang dibayar nasabah itu berarti akan mengurangi investasi masyarakat karena itu adalah pengurangan modal 20 juta dan bank sudah bisa mengakui sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Begitu seterusnya sampai tanggal 2 September. Nah, setelah berakhir akad, ya otomatis selesai musyarakahnya dan rumah sekarang sudah menjadi milik nasabah. Kemudian bagaimana kalau terjadi pembayaran
angsuran pembiayaan ini tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati. Ketentuannya sama, kalau tidak dibayar sesuai tanggal jatuh tempo, maka itu akan diakui sebagai piutang. Contoh di sini kita ambil bulannya Agustus, tanggal 2 Agustus nasabah harus bayar, tapi bayarnya tanggal 12 Agustus. Maka tanggal 2 Agustus kita catat piutangnya, pertama adalah piutang investasi masyarakat jatuh tempo, kedua piutang pendapatan bagi hasil musyarakah. Piutang investasi 20 juta, pendapatan 60 juta. Kreditnya apa? Kreditnya berarti investasi. Kalau investasi masyarakat jatuh tempo di debit, maka investasi masyarakatnya berkurang. Jadi sekarang yang ada adalah piutang investasi masyarakat jatuh tempo. Pendapatannya belum bisa diakui karena belum diterima, walaupun sudah, maka kita akui sebagai akural. Kemudian saat nasabah bayar tanggal 12 Agustus, nah baru kas masuk sebesar 26 juta. Maka begitu kas masuk, dicatat kas bertambah, kalau di debit rekening berarti rekening nasabah berkurang. Nah yang dibayarkan ini adalah piutang investasi masyarakat jatuh tempo dan piutang pendapatan bagi masyarakat. Nah, kalau seperti ini jangan lupa pengakuan pendapatan. Nah yang ini pendapatan bagi masyarakat akural pada pendapatan bagi masyarakat itu hanya adalah pengakuan saja. Kalau uangnya sudah masuk. Ya, nah, catatannya tetap sama seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke proses pembentukan PPAP yang sebelumnya pernah Bapak jelaskan. Ini Bapak ambil contoh untuk BPR. Karena di sini untuk contohnya diambil dari BPRS. Nah, saya Bapak ambil nanti kalau bank umum juga ada ya. Kita ambil untuk yang BPRS. Di mana di pasal 19 dijelaskan BPRS wajib membentuk PPAP. PPAP itu adalah penyisian penghapusan aktiva produktif. Ada yang umum dan ada yang khusus untuk masing-masing aset produktif. Nah, yang PPAP umum itu maksudnya adalah apabila kualitas aset produktif itu statusnya atau kualitabilitasnya lancar, maka minimal bentuk 0,5%. Sedangkan yang khusus itu adalah apabila kualitas asetnya atau kualitabilitasnya mulai dari DPK dalam perhatian khusus itu harus membentuk 3%. Kemudian statusnya kurang lancar 10%, kalau statusnya diragukan 50%, dan kalau macet 100%. Ini adalah dana cadangan yang harus dibentuk oleh bank jika aset produktifnya mengalami permasalahan. Kalau nggak ada masalah, tidak perlu dilanjutkan pembentukannya. Cukup dibentuk pada awal saja. Jadi setiap akhir bulan itu kan ada penilaian terhadap kualitas aktiva produktif. Statusnya apa? Apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Kalau tadi ada perubahan status kualitas aset produktifnya, maka akan ada kewajiban pembentukan atau penambahan PPAP. Nah, sebagai contoh yang di atas, pada saat penyerahan modal sebesar 80 juta tanggal 2 Mei, nanti akan mulai dibayarnya tanggal 2 Juni. Maka akan ada evaluasi pada akhir bulan Mei, 31 Mei terkait dengan status kualitas aset produktif. Nah, kalau status sekarang karena baru mulai, otomatis pada akhir bulan Mei statusnya adalah lancar. Nah, kalau lancar berarti harus pembentukan PAP-nya cukup dibentuk sebesar 0,5% saja dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Cara pembuatan jurnalnya adalah di debit beban penyisian kerugian investasi masyarakat 400.000, di kredit cadangan penyisihan kerugian investasi masyarakat sebesar 400.000. Nah, itu saja dalam masyarakat ya. Nah, terkait PPAP ini sebenarnya itu berlaku untuk
transaksi mudharabah dan juga transaksi musyarakah, baik permanen ataupun mutanakisah. Tetapi untuk perlakuan ini, PPAP ini banyak ketentuannya, kualitas aktif dan produktif banyak ketentuannya, memang harus dipelajari tersendiri pembahasannya. Tapi sekilas saja terkait akuntansi, perlakuan akuntansi untuk PPAP hanya ini saja yang Bapak jelaskan. Jadi pada saat pembentukan, statusnya apa? Kalau statusnya lancar, berarti pembentukannya cukup 0,5% dari jumlah saldo hutang atau outstanding balance. Sekarang kan 80 juta. Kalau seandainya bulan depan ada perubahan, nah baru ada penambahan pembentukan beban penyisian kerugian investasi masyarakat. Oke, kita lihat contoh mungkin untuk bisa menambah pemahaman. Di sini saya contohkan ada transaksi investasi masyarakat mutanakisah dengan nilainya 1.500.000, porsi bank 1 juta, dan porsi nasabah 500.000. Jangka waktu 10 bulan. Dengan angsuran pokok setiap bulan berarti sebesar 100.000. Nisbah bank 60% dan nasabah, nisbah bank 60%, nasabah yang 40%. Akad dan pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan setiap tanggal 10. Nah, berarti mulai tanggal 10 Februari, nasabah nanti akan membayar angsuran pokok plus bagi hasil untuk bank. Kita lihat jurnal. Yang pertama saat dicairkan atau saat penyerahan modal ke nasabah. Misalnya di sini tanggal 10 Januari 2009, maka saat bank menyerahkan, kalau ke rekening nasabah berarti rekening akan bertambah. Investasi musyarakah di debit, rekening nasabah di kredit sebesar 1 juta. Kemudian kita lakukan penilaian atas kualitas aset produktif. Karena baru cairkan, statusnya lancar. Kalau lancar, maka kewajiban pembentukannya cukup sebesar 0,5%. Caranya, beban penyisian kerugian investasi masyarakat di debit 5.000, cadangan penyisian kerugian investasi masyarakat di kredit sebesar 5.000. Oke. Nah, status persentase ini tergantung kualitas aset pada saat dilakukan penilaian di akhir bulan. Kalau terjadi perubahan statusnya, maka akan ada penambahan jumlah beban penyisiannya atau pembentukan cadangan penyisiannya sebesar 3% kalau statusnya dalam perhatian khusus, 10% kurang lancar, 50% diragukan, dan 100% untuk macet. Oke. Kemudian kita contohkan di sini ya, ini yang bermasalah dicontohkannya. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kolektabilitas ditentukan di akhir bulan. Misalnya setelah 3 kali mengansur, berarti pengangsuran bulan Februari, Maret, April itu tidak ada masalah. Berarti nasabah bayar 100.000 plus bagi hasil. Nah, kalau sudah 3 bulan berarti sudah 3 kali nasabah membayar angsuran pokok, total 300.000. Ternyata terjadi permasalahan sehingga usaha nasabah itu berhenti total. Kita contohkan di sini terjadi kebakaran, atau kalau yang sekarang jadi umpamanya kasus corona umpamanya, sehingga nanti banyak usaha yang tidak jalan, sehingga berhenti total. Maka pada tanggal 3 Mei bank menentukan kolektabilitasnya 5 umpamanya. Tadi dimulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei. Nah, setelah 3 kali bayar, kemudian nasabah tidak bayar lagi, dan kemudian karena dilihat kondisinya tidak memungkinkan lagi, maka bank menetapkan statusnya 5. Kalau 5 itu artinya macet. Maka jurnalnya adalah seperti berikut. Pertama tetap kita catat dulu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Kalau dibayar
sesuai rencana mulai bulan Februari, Maret, April. Nah, berarti tanggal 10 Mei tetap harus ada pembayaran karena penilaian baru dilakukan pada akhir bulan Mei. Maka pada tanggal 10 Mei tetap kita catat karena tidak ada pembayaran, maka kita akui sebagai piutang investasi masyarakat jatuh tempo. Investasi masyarakat 100.000. Berarti yang sudah dibayarkan cuma 3 bulan. Yang menunggak sekarang berarti ada 7 bulan. Oke. Nah, saat penilaian di akhir bulan Mei tanggal 31 ternyata sudah berubah status menjadi kolektabilitas 5. Kalau 5 berarti bank harus membentuk kualitas penyisian penghapusan efek produktifnya atau dana cadangan penyisian kerugian investasi masyarakat itu sebesar 100%. 100% berarti berapa? Ya sisanya berapa? 700.000 berarti. Ya. Oke. Pertama, kita rubah statusnya dulu ya. Sebelumnya adalah masih investasi masyarakat. Kalau sudah jadikan statusnya kolektabilitas 5 berarti semuanya sudah tidak bisa dibayarkan lagi. Nah, sekarang kita catat di akhir bulan pertama terkait investasi masyarakatnya. Kita akui seluruhnya menjadi piutang investasi masyarakat jatuh tempo pada investasi masyarakat. Nah, kalau seperti ini artinya investasi masyarakatnya secara keseluruhan sudah berakhir, sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah piutang investasi masyarakat jatuh tempo sebesar 700.000. Berarti sekarang tunggakan nasabah berapa? 700.000. Nah, kewajiban pembentukan cadangan penyisiannya berapa? Karena macet 100%. Nah, di awal kita sudah membentuk sebesar 5.000. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 695.000. Nah, itu saja yang ditambahkan untuk membentukkan beban penyisian kerugian investasi masyarakat pada debit dan kredit cadangan penyisian kerugian investasi masyarakat sebesar 695. Oke. Nah, kalau seandainya salah satu tahun ke depan ada kesepakatan antara RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kalau tunggakan 700.000 ini mau dihapuskan atau dihapus buku, maka jurnalnya tinggal dibalik. Cadangan penyisihan tadi atau penyisihan penghapusan investasi masyarakat 700.000 di debit dan piutang masyarakatnya di kredit. Jadi sekarang statusnya adalah nasabah sudah tidak ada catatan hutang lagi di bank. Yang ada adalah cadangan yang dibuat oleh bank itu sudah diakui sebagai kerugian. Jadi yang rugi di sini adalah bank. Oke, berarti di catatan buku bank, nasabah sudah tidak punya hutang lagi. Kemudian seandainya ada etikat baik dari nasabah mau membayarkan hutang yang dihapus buku 700.000, kemudian dia ada uang 300.000, dia bayar, berarti kas masuk, cadangan tadi yang kita sudah akui sebagai kerugian, kita kredit lagi, sehingga posisinya akan menjadi menambah modal kembali, karena cadangan itu diambil dari modal.
Oke, saya kira cukup. Nah, ini bentuk dari kelaku akuntansi untuk musyarakah. Pertama musyarakah permanen, yang kedua sekarang ada musyarakah mutanakisah, dan terakhir ini adalah untuk proses pencatatan jikalau ada pembiayaan musyarakah ini yang bermasalah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.